Hai friends, welcome to my channel. Jadi kali ini aku akan menjawab pertanyaan kalian, gimana caranya tahu sebuah aplikasi itu sudah support di MacBook M1 atau tidak. Misalkan aplikasi seperti Instagram, Spotify, Adobe, dan lain-lain. Kalau kamu baru di sini, perkenalkan, nama aku Rian. Aku adalah seorang guru di salah satu sekolah swasta di Manado. Kalau kamu merasa konten ini bermanfaat, silahkan subscribe. Thank you. So, check this out. Jadi kita langsung aja ke caranya. Oke, jadi kalau kalian lihat di iPadku, aku sudah buat ya. Di sini ada roadmap-nya dari awal sampai akhir. Gimana kita tahu caranya kalau misalkan aplikasi itu bisa support di M1 atau belum. Pertama kita mulai di bagian warna putih di sini ya. Kalian punya Mac atau tidak ya? Kalau misalkan kalian punya, kalian bisa langsung ke langkah yang kedua ya, yaitu kalian langsung pergi ke App Store. Kalau misalkan kalian cari misalkan aplikasi LumaFusion, kalian cari di App Store dan ternyata ada, berarti itu aplikasinya support. Kalau misalkan tidak ada, kalian bisa langsung ke isapplesiliconready.com. Itu kalau misalkan kalian punya Mac. Kalau misalkan kalian tidak punya, kalian ke bagian yang bawah di sini ya. Tidak. Kalau kalian punya ke samping kanan, kalau tidak punya kalian ke bawah. Kalau misalkan kalian tidak punya Mac, itu kalian bisa langsung ke isapplesiliconready.com. Di website ini, kalian itu akan melihat 4 pilihan. Yang pertama itu native M1 support, yang kedua itu Rosetta 2, yang ketiga itu not working, yang keempat itu not tested yet. Kalau misalkan kalian search di bagian native M1 support, dan kalau misalkan di situ ada, berarti dia support. Langkah selanjutnya, kalau misalkan di native M1 support tidak ada, kalian coba ke Rosetta 2. Kalau misalkan di Rosetta 2 ini ada, artinya dia itu di App Store itu tidak ada, tapi di situs resminya ada. Kalau misalkan di Rosetta 2 itu ada, langkah yang harus kalian ambil itu adalah pergi ke situs resmi. Kemarin aku ada coba untuk Spotify. Spotify itu dia tidak ada di App Store ya, tapi dia itu ada di situs resmi. Nah, jadi aku download installernya itu di situs resmi dan sekarang sudah bisa install di MacBookku Spotify. Kalau misalkan di Rosetta 2 itu tidak ada, nah berarti kalian harus coba cek ya di bagian not working. Siapa tahu dia memang belum bisa. Dan juga kalau misalkan di not working itu memang tidak ada, ke langkah terakhir, yaitu di bagian not tested yet. Kalau misalkan di not tested yet itu tidak ada, nah berarti yang kalian bisa lakukan itu adalah untuk request ke isapplesiliconready.com ya. Kalian bisa request ke sini supaya aplikasinya itu bisa dites apakah dia support di M1 atau belum, atau kalian coba cari di YouTube ya, apakah ada orang lain yang menggunakan aplikasi tersebut di MacBook M1 ya. Mungkin bisa dari YouTuber Indonesia atau YouTuber di luar negeri juga. Kemudian kalian juga bisa ke Google ya untuk research, cari tahu apakah dia sudah ready atau tidak. By the way, ini sekarang lagi hujan ya, jadi kalau misalkan agak berisik, aku minta maaf, tapi aku coba terusin aja, semoga terdengar. Waktu itu aku ada research di YouTube, nah dia itu bisa install Instagram, padahal Instagram itu tidak bisa diinstal di MacBook M1. Jadi akhirnya menggunakan aplikasi tambahan. Nah, aku itu nggak rekomen untuk kalian itu install aplikasi tambahan, karena resikonya itu cukup besar. Kecuali kalau kalian tuh mengerti sama apa yang kalian lakukan, itu boleh. Tapi kalau aku, waktu sudah lihat tutorial di YouTube, aku tetap nggak install, karena aku nggak berani sama resikonya. Jadi aku juga untuk yang case terakhir ini, aku coba itu Instagram ya. Dia itu tidak ada di native M1 support, tidak ada di Rosetta 2, tidak ada di not working, tidak ada juga di not tested yet. Di situ aku menyimpulkan bahwa Instagram itu memang tidak ada aplikasinya kalau misalkan dia itu di MacBook, tetapi dia itu bisa dibuka di browser. Jadi ini roadmapnya nanti aku akan berikan di kolom deskripsi. Kalau kalian merasa bermanfaat, silahkan share juga ke teman-teman kalian yang punya MacBook M1. Oke, jadi kita sudah berada di akhir video, jadi aku sudah jawab pertanyaan kalian. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan lagi seputar MacBook, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Aku akan berusaha semaksimal mungkin untuk jawab pertanyaan kalian. Mungkin saat ini aku akan fokuskan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan MacBook dan productivity. Kalau kamu suka sama konten ini, silahkan like, share, and subscribe. See you on the next video. Bye!